Misalnya begini kakak, sekarang NTT ini sedang marak nih terjadi. Kalau saya tidak salah berkaitan dengan Pergub nih. Oke, Pergub nomor 13. Pergub nomor 13 nih kakak. Itu orang merasa bahwa pemerintah dalam tanda kutip saat ini kok tiba-tiba terjadi semacam ada pembatasan terhadap kuota BBM. Tetapi informasi yang dapat itu mungkin banyak orang merasa kok telat ya. Ini sebenarnya bagaimana kakak di kacamata Komisi Informasinya? Jadi polemik atau masalah bisa terjadi karena informasi publik itu karena badan publik atau banyak lembaga itu yang ada 4 jenis informasi publik. Oke. Yang pertama 3 wajib dibuka untuk umum, kemudian 1 yang masalah di NTT ini rata-rata karena ya jadi misalnya nih ada masyarakat yang pergi ke sekolah, dia tanya, saya butuh informasi pengelolaan dana BOS di tahun 2025. Sekolah jangan merasa bahwa waduh Selamat berjumpa kembali di podcast Teras Sandal Jepit. Ruang keterbukaan informasi publik di Nusa Tenggara Timur itu sekali dicari oleh sejumlah besar masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dan pada kesempatan ini teman-teman, kami akan membahas banyak sekali isu yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Oke, baik, terima kasih Ketua Bedi. Siap. Jadi saya biasa menyapa Pak Bedi ini dengan ketua gitu. Selamat malam, salam kenal buat teman-teman semua di Teras Sandal Jepit. Terima kasih Ketua sudah mengundang saya, Riesta Migasari, salah satu komisioner di Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di acara podcast ini yang kita akan sharing dan saring serta share tentang keterbukaan informasi di NTT. Siap. Perbedaan antara Komisi Informasi dengan Komisi Penyiaran Daerah ya? Oke. Jadi memang kalau KPID atau Komisi Penyiaran Daerah itu lebih populer karena memang mereka juga lahir lebih dahulu. Oh begitu. Ya, jadi kalau Komisi Penyiaran itu dia lahir tahun 2002. Itu undang-undang yang mengayomi dia juga atau yang mendorong sehingga lahirnya lembaga Komisi Penyiaran itu adalah Undang-Undang Nomor 32. Oke. Nah, kalau Komisi Informasi sendiri itu berangkat dari Undang-Undang Dasar pasal 28F terkait dengan hak konstitusional masyarakat atau rakyat untuk bisa berkomunikasi, mencari informasi, memberikan informasi. Nah, kemudian juga ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 terkait dengan hak asasi manusia. HAM-nya masuk? Iya, HAM-nya masuk. Okay. Nah, inilah yang mendorong lahirlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Okay. Jadi kalau tadi perbedaan Komisi Informasi dengan KI udah beda. Dari undang-undangnya sudah beda. Sudah beda. Ya, okay. Jadi kalau Komisi Penyiaran berkaitan dengan penyiaran, kalau Komisi Informasi itu berkaitan dengan publikasi informasi publik. Ya. Jadi kita juga Ketua Bedi, kita juga kewenangannya berbeda dengan KPID. Nanti kalau KPID biar teman-teman komisioner KPID yang jelasin, saya nanti fokusnya ke kewenangan Komisi Informasi. Jadi Komisi Informasi itu punya 2 kewenangan. Yang pertama menetapkan standar layanan informasi publik. Menetapkan standar layanan informasi publik. Kemudian yang kedua, menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Oh, menerima lalu menyelesaikan sengketa? Sengketa informasi secara baik secara mediasi maupun dan atau non litigasi, adjudikasi non litigasi. Adjudikasi non litigasi. Ya, berarti di luar dari jalur persidangan lah ya. Tetapi keputusannya setara dengan keputusan pengadilan. Luar biasa ya. Misalnya begini kakak, sekarang NTT ini sedang marak nih terjadi. Kalau saya tidak salah berkaitan dengan Pergub nih. Pergub nomor 13. Pergub nomor 13 nih kakak. Itu orang merasa bahwa pemerintah dalam tanda kutip saat ini kok tiba-tiba terjadi semacam ada pembatasan terhadap kuota BBM. Tetapi informasi yang dapat itu mungkin banyak orang merasa kok telat ya. Ini sebenarnya bagaimana kakak di kacamata Komisi Informasinya? Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang
polemik-polemik atau masalah-masalah yang ada di NTT itu tidak jauh keterkaitannya dengan keterbukaan informasi. Jadi polemik atau masalah bisa terjadi karena informasi publik itu karena badan publik atau banyak lembaga itu yang belum benar-benar terbuka. Jadi mereka terbuka menurut versi mereka. Terbuka menurut versi mereka. Ya, menurut versi si badan publik tersebut. Padahal standar layanan informasi publik itu sudah diatur di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu lewat Perki Standar Layanan Informasi Publik nomor 1 tahun 2021 gitu. Jadi sudah diatur. Jadi ada 4 jenis informasi publik. Yang pertama 3 wajib dibuka untuk umum, kemudian 1 yang dikecualikan yang sifatnya ketat dan terbatas. Nah, 3 yang wajib dibuka untuk umum ini yang pertama adalah informasi berkala. Ini biasanya informasi tentang laporan keuangan, kemudian pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada informasi yang tersedia setiap saat. Apa itu? Struktur organisasi, profil. Nah, itu ada. Profil lembaga atau instansi tertentu. Ya, struktur. Misalnya pimpinannya siapa? Tupoksinya, job desk-nya apa? Ya, itu ada. Nah, kemudian apa saja yang sudah dilakukan, kinerjanya seperti apa, programnya seperti apa, itu ada tersedia setiap saat. Nah, kemudian juga ada informasi serta-merta. Serta-merta. Jadi informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, terkait dengan implementasi dari Pergub nomor 13 tahun 2025, kalau dari kacamata saya secara pribadi, sebenarnya ini kan Pergub yang lahir di tahun 2025. Pergub ini sudah ada ya? Sudah ada, karena sudah lahir di tahun 2025. Ya. Nah, idealnya kalau sosialisasi dilakukan secara masif, kemudian dilakukan secara baik, publikasi informasi publiknya itu dilakukan oleh badan-badan publik itu dengan baik, polemik ini tidak mungkin terjadi. Kenapa, Ketua? Karena hari ini untuk implementasi Pergub ini yang saya lihat sebenarnya sudah dilakukan juga di tahun lalu operasi-operasi ini. Ya, nah cuma memang baru hebohnya di tahun sekarang kan, Kakak, betul. Ya, dan setelah saya lihat waktu heboh, badan publik tidak langsung action untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik. Ya, betul. Itu kan ramai sekali tuh di media sosial. Padahal kan produk ini sebenarnya adalah produk di tahun 2025. Yang mereka tinggal mengupload ulang atau reupload ulang untuk terkait publikasi informasi ini. Supaya orang jangan kaget kan. Supaya masyarakat yang belum tahu menjadi tahu. Kenapa? Karena masyarakat berhak untuk tahu. Kenapa masyarakat berhak untuk tahu? Karena tadi sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Badan Publik wajib menyediakan informasi publik. Dan informasi publik masyarakat bisa mendapat informasi publik itu adalah pemenuhan hak asasi manusia. Itu kan HAM kan, Kak? Betul. Semua orang wajib tahu. Nah, pelanggaran apabila badan publik tidak memberikan, berarti dia juga bisa dikategorikan melanggar HAM, hak asasi manusia. Karena kalau orang perorangan dia tidak bisa melanggar HAM, tetapi lembaga atau badan publik bisa melakukan pelanggaran HAM kepada orang perorangan. Kakak, ini kan jadi polemik. Saya tuh kemarin Badan Pendapatan Daerah sudah konfirmasi, tapi mungkin nextnya Kakak baru saya minta Pak Oktomare, karena saya lihat dia gencar melakukan sosialisasi. Cuman memang saya lihat di bawah tekanan media sosial ini kan itu tuh Kakak. Nah, baru malam ini kita mendengar informasi bahwa ternyata Pergubnya tuh dari 2025. Kakak, selain masalah soal BBM, apa yang perlu publik harus tahu tuh bagaimana caranya orang mengakses sebuah informasi di instansi yang harusnya terbuka, Kakak. Dari kacamata Komisi Informasinya. Tadi seperti yang saya sampaikan Ketua Bedi, bahwa masalah di NTT ini rata-rata karena masyarakat sudah hampir kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintahan itu. Nah, ini PR besar sebenarnya untuk pemerintah kita saat ini. Nah, keterbukaan informasi adalah salah satu solusi. Ya, jadi kunci untuk membuka atau menyelesaikan masalah-masalah ini gitu. Jadi istilahnya kalau masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, itu ibaratnya mereka itu melihat pemerintah itu udah gelap. Sudah tidak percaya segala macam. Nah, kalau kita di Komisi Informasi, kita biasanya lihatnya itu zona hitam. Ya. Nah, perlu ada pelita, perlu ada keterbukaan sehingga mulai terang benderang.
hari ini kita sering mendengar yang namanya transparansi. Ya. Kita sering mendengar kata-kata akuntabel. Nah, transparansi itu adalah bagaimana badan publik itu dia membuka yang perlu dibuka. Jadi transparan itu tidak telanjang. Artinya berbeda ya Kakak? Berbeda. Jadi kadang-kadang badan publik itu berpikir bahwa waktu masyarakat itu mencari informasi itu dianggap bahwa masyarakat itu ingin menelanjangi badan publik. Atau waktu badan publik ini transparan, dianggap oleh badan publik bahwa kalau saya terbuka berarti saya telanjang. Betul, betul. Padahal transparan itu tidak telanjang. Beda kan? Beda. Karena transparan itu adalah yang perlu dibuka tadi 3 jenis informasi ini wajib untuk dibuka untuk umum, tapi ada satu yang dikecualikan yang ketat dan terbatas. Nah, itu apa? Jadi apa itu informasi yang dikecualikan atau yang ketat, yang sifatnya ketat dan terbatas? Yang pertama, informasi yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan. Keamanan pertahanan. Ya. Kemudian yang kedua, informasi yang berkaitan dengan data pribadi. Data pribadi. Informasi yang berkaitan dengan rahasia usaha. Informasi yang berkaitan dengan riwayat penyakit. Nah, jadi itu adalah informasi-informasi yang termasuk informasi dikecualikan. Tidak boleh dibuka secara transparan. Contoh kasus misalnya ada kasus dugaan tindak pidana. Selama masih penyelidikan itu termasuk informasi dikecualikan. Tetapi apabila atasan daripada instansi tersebut memerlukan, maka kan si orang ini atau si penyidik ini bisa memberikan informasi itu kepada atasan. Atau kepada para pihak yang berwenang. Nah, itulah yang dinamakan bahwa informasi dikecualikan dia bersifat ketat dan terbatas. Atau misalnya ada kasus yang diselidiki atau disidik oleh inspektorat misalnya. Tetapi ternyata misalnya Pak Gubernur sebagai pimpinan daerah memerlukan data tersebut. Itu dapat diberikan. Kenapa? Karena informasi tersebut masuk dikecualikan tetapi bersifat ketat dan terbatas. Contoh kasus lainnya misalkan informasi terkait dengan penipuan secara online. Penipuan online. Penipuan online. Ya, jadi misalnya nih si Polda NTT membutuhkan data terkait dengan nomor rekening ke salah satu bank BUMN misalnya seperti itu. Nah, data yang diminta apabila pemohonnya itu bukan Polda, ini adalah informasi dikecualikan. Nah, tetapi karena berkaitan dengan kasus penipuan yang perlu dibuka, karena kalau tidak dibuka ini justru berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga informasi ini dapat diberikan. Padahal dia termasuk informasi dikecualikan, tetapi dapat diberikan karena sifat dikecualikan itu tidak berarti benar-benar tertutup, tetapi dapat diberikan hanya sifatnya ketat dan terbatas. Atas kebutuhan kan kata maksudnya. Atau misalnya kasus pemerkosaan anak di bawah umur atau pelecehan anak di bawah umur. Banyak tuh. Itu kan inisial kan, rahasia kan. Nah, tetapi anak itu alamat di mana, lokasinya di mana, orang tuanya nama siapa, ini informasi dikecualikan. Khusus kan. Tetapi misalnya oleh dinas PPA atau misalnya oleh penyidik atau aparat penegak hukum, ini perlu diberikan informasi ini sehingga misalnya penanganannya lebih masif lebih baik. Pendampingan segala macam. Sehingga informasi itu yang tadinya dikecualikan dapat diberikan. Ngerti. Saya jadi ngerti. Jadi dikecualikan itu berarti bukan benar-benar tertutup tapi sifatnya ketat dan terbatas. Tidak dibuka untuk umum. Poin. Kakak, selain beberapa hal yang kakak jelaskan, kita ini kan juga sedang berhadapan dengan ini yang lagi rame nih kami Taruna ya, apa namanya? Di kepolisian. Itu kira-kira itu berurusan dengan Komisi Informasi tidak? Jadi gini. Tadi kami bilang bahwa kewenangan kami dua. Pertama, menetapkan standar layanan informasi publik. Kemudian yang kedua, menerima, memeriksa dan menyelesaikan apabila terjadi informasi publik. Nah, terkait dengan akpol tadi atau perekrutan, proses perekrutan, apabila ada masyarakat yang merasa bahwa proses ini dalam tanda kutip ada A, B, C, D yang tertutup atau diduga ada penyalahgunaan dan lain-lain, silakan
lakukan permohonan informasi publik ke Polda NTT terkait dengan proses rekrutmen Taruna Akpol. Oke. Nah, apabila dalam waktu 10 hari kerja plus perpanjangan 7 hari kerja dari Polda NTT tidak menjawab atau tidak menanggapi atau tidak memberikan informasi publik yang diberikan, si pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan Polda NTT, yaitu Pak Kapolda, itu terkait dengan keberatan terhadap permohonan informasinya. Nah, 30 hari kerja apabila tetap tidak ditanggapi, bisa dibawa ke kami atau lapor ke kami untuk kami register dan kami itu boleh kan? Ya, kami sidangkan atau kami ikut masuk di situ untuk menyelesaikan sengketa informasi tersebut. Oke. Tapi tidak ikut di ranah, misalnya kalau dia bawa ke kasus hukum berarti ya, jadi sebenarnya kan kita belum tahu ada kasus hukum atau tidak. Tetapi dengan adanya keterbukaan, dengan adanya transparansi, itu bisa jadi pintu masuk apabila memang ada terjadi atau tidak. Seperti itu. Jadi keterbukaan informasi itu adalah kunci untuk kita bisa tahu kasus hukum ini memang benar terjadi kasus hukum atau ternyata hanya sekedar karena ketidaktahuan dari pemohon informasi. Nah, saya pikir tugas Komisi Informasi itu lebih pada karena banyak yang belum tahu ya kakak tentang akses informasi, masyarakat perlu tahu yang mana, sehingga menurut saya semangat dari berdirinya komisi ini. Jadi kalau bicara tentang keterbukaan informasi, sebenarnya setiap badan publik sudah diatur oleh undang-undang untuk wajib standar layanan informasi publiknya sesuai dengan undang-undang. Betul. Ya. Nah, tugas kami itu tadi menetapkan standar layanan itu. Jadi misalnya badan publik A itu ternyata setelah kita cek itu dia masuk kategori kurang informatif, misalnya seperti itu. Nah, waktu kurang informatif itu kami dapat memberikan predikat kepada dia itu sebagai badan publik kurang informatif dan kami laporkan kepada atasannya. Atau misalnya kalau di Provinsi NTT misalnya berarti kan atasannya gubernur. Kalau Kota Kupang misalnya atasannya wali kota. Nah, seperti itu. Jadi kalau bagi masyarakat yang merasa bahwa kesulitan untuk mengakses informasi publik, maka dapat melakukan permohonan informasi publik. Contoh misalnya di sekolah-sekolah nih ketua, si orang tua murid itu butuh informasi terkait penggunaan dana BOS. Nah, selama ini kan paradigma atau persepsi masyarakat itu berpikir bahwa dana BOS itu yang penting kepala sekolahnya sudah tahu, yang penting ketua komitenya sudah tahu, yang penting bendaharanya sudah tahu, yang penting dinas sudah oke. Cukup 4 ini. Padahal dana BOS karena di situ adalah uang rakyat, uang masyarakat, perlu untuk terbuka. Sehingga siapapun, baik orang tua, baik tetangga sekolah, baik aparat RT yang ada di sekolah itu bisa memohon informasi terkait untuk dengan mendapatkan pengelolaan dana BOS. Ya, jadi misalnya nih ada masyarakat yang pergi ke sekolah, dia tanya, saya butuh informasi pengelolaan dana BOS di tahun 2025. Sekolah jangan merasa bahwa waduh ini dia datang ngapain? Mau cari hal kah, mau cari tahu kah atau apa? Tetapi karena memang hak masyarakat tersebut untuk bisa mendapat informasi tersebut seperti itu. Izin kakak, andai kata kalau mereka tidak dapat akses di sekolah, mereka bisa ke Komisi Informasi. Nah tentunya untuk prosedur permohonan informasi itu ada tata caranya. Yang pertama, dia tidak bisa langsung ke Komisi Informasi karena Komisi Informasi di Indonesia itu bersifat pasif. Yaitu pada saat kalau ada register sengketa informasi atau permohonan penyelesaian sengketa informasi, baru kami hadir. Kalau sengketa baru bisa. Ya, nah sehingga yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah dia melakukan permohonan informasi publik, yaitu datang ke badan publik, kemudian memohon informasi publik tersebut. Bisa dia dengan meminta secara lisan, kemudian dia mengisi formulir permohonan informasi. Nah, kalau formulir permohonan informasi di badan publik tersebut tidak ada, dia bisa membuat surat. Permohonan informasi apa saja yang dia butuhkan, misalnya nih pengelolaan dana BOS atau misalnya pengelolaan uang komite atau informasi apapun yang selama dia masuk tadi 3 kategori itu. Atau misalnya aset sekolah, kursi ada berapa banyak, meja ada berapa banyak,
komputer di sekolah atau laptop di sekolah ada berapa banyak, seperti itu. Nah, itu dapat dimohonkan. Nah, tetapi harus dilengkapi dengan yang pertama adalah identitas dari pemohon tersebut. Jadi kalau warga negara Indonesia maka dia lampirkan dengan fotokopi KTP. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan dia memohon informasi tersebut. Untuk apa? Untuk apa? Betul. Sehingga tidak ada penyalahgunaan terhadap informasi yang mereka tersebut, dapat. Betul, seperti betul, itu. ya. Karena tadi transparan itu berarti dia ada yang dibuka, ada yang tidak bisa dibuka. Siap. Selama menjadi bagian dari Komisi Informasi ini, adakah kerjasama dengan semacam organisasi publik, organisasi mahasiswa untuk komisi ini harus bisa diakses oleh banyak orang tentang informasi? Ada ruang itu? Ya, oke, baik. Jadi sepanjang sepengetahuan saya, itu di periode saya kan masuk di tahun 2023. 2023 ya. Komisi Informasi NTT ini hadir di NTT di tahun 2019. Oh, 2019. Jadi periode 2019 sampai 2023 itu setahu saya ada MOU dengan universitas-universitas. Kampus. Nah, kalau di periode 2023 sampai dengan 2026 itu kami punya kerjasama atau relation kolaborasi itu dengan RRI. Kategori yang badan publik itu ketua itu adalah yang pertama apabila dia mendapat sebagian atau seluruhnya dana baik APBN, APBD, sumbangan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri, atau adanya partisipasi masyarakat, dana masyarakat baik dalam maupun luar negeri. Itu kategori badan publik. Nah, badan publik inilah yang dia perlu menetapkan standar layanan informasi publik. Seperti itu. Nah, kalau zaman dulu di badan publik itu kan ada humas-humasnya. Nah, tetapi sejak adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, itu badan publik didorong untuk bisa mempunyai PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Itu. Nah, itu di dalamnya itu tergabung humas, satker, jadi satker pegadaan, satker bidang-bidang itu masuk di dalam PPID. Jadi kalau humas kan hanya berkaitan dengan publikasi. Tetapi kalau PPID dia juga yang mengkolek data dari setiap satker untuk dia sebentar klasifikasikan ini masuk di 3 yang perlu dibuka atau 1 yang dikecualikan. Nah, untuk informasi dikecualikan juga ini harus melalui uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu artinya badan publik tidak bisa semena-mena mengkategorikan satu jenis informasi sebagai informasi yang dikecualikan. Tetapi harus melalui uji konsekuensi. Nah, uji konsekuensi sendiri ini melibatkan pihak luar yang dirasa mempunyai kompetensi. Untuk tetapi bukan ini komisi informasi. Tapi bukan di kakak mereka. Ya, jadi kalau kami sosialisasikan terkait dengan tata cara standar layanan informasi publik dan tata cara untuk melakukan uji konsekuensi. Nah, tetapi untuk melakukan uji konsekuensi perlu perlibatan misalnya masyarakat atau akademisi. Jadi di situ akan dilakukan uji apakah informasi ini adalah informasi yang perlu dibuka atau tidak perlu dibuka. Setelah itu kalau dia masuk di informasi yang tidak perlu dibuka atau dikecualikan, dibuatlah SK bahwa informasi A, B, C, D adalah termasuk informasi yang dikecualikan. Seperti itu. Jadi bagaimana kalau ternyata ada sengketa informasi menurut badan publik ini adalah informasi dikecualikan tetapi dia tidak melalui sengketa informasi atau tidak melalui uji konsekuensi. Nah, kalau dia tidak melalui uji konsekuensi ini punya peluang informasi itu wajib dibuka. Seperti itu. Kadang-kadang banyak ribet ya. Saya juga lihat kakak menjelaskan bagaimana dengan kami yang kemudian membantu untuk memberikan informasi ini juga kepada masyarakat untuk mengerti dan mengetahui bagaimana hak-hak mereka untuk mendapatkan informasi. Jadi ketua, kalau badan publik itu dia terbuka, maka informasi itu adalah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi beda informasi didapat dari badan publik dan didapat dari orang perorangan. Kalau informasi dapat badan publik sudah pasti informasi ini dapat dipertanggungjawabkan. Dan biasanya informasi ini benar. Tetapi kalau informasi dari orang perorangan, ini bisa jadi informasi ini belum tentu benar. Meskipun dari orang dalam. Ya, karena belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi kita mendorong badan publik, Komisi Informasi mendorong badan publik agar itu menetapkan
agar mengikuti atau mematuhi standar layanan informasi publik, sehingga badan publik ini dapat dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat mau mencari informasi publik tidak kemana-mana, tetapi ke badan publik tersebut. Itu. Jadi misalnya tadi terkait dengan Akpol tadi, mereka nggak perlu carinya di media sosial, tidak perlu cari di WhatsApp, atau tidak perlu cari di orang dalam, tetapi carinya di kanal resmi dari badan publik tersebut. Jadi masalah tuh kakak mendapat informasi dari orang dalam tanda kutip. Ini memang kan kalau orang dalam kan tadi belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Ya, jadi bisa jadi jangan sampai informasi hoax atau apa, kita tidak pernah tahu. Ada niat tertentu mungkin kan. Tapi kalau informasi keluar dari badan publik sudah pasti informasinya benar. Resmi. Kenapa? Karena informasi ini wajib untuk dapat dipertanggungjawabkan. Benar. Jadi jangan salah teman-teman kalau menanyakan hak informasi berkaitan dengan informasi ke badan publik, lalu Anda mengakses itu lewat orang-orang tertentu tanpa legalitas badan resmi, itu bisa dianggap sebagai hoax ya kakak. Ada satu contoh kasus lagi Ketua. Misalnya nih, ada si A itu tadinya adalah pengguna BPJS Kesehatan. Ini poin BPJS. Nah, terus ternyata si A ke rumah sakit, ternyata BPJS Kesehatannya nonaktif. Akhirnya dia harus membayar tanpa memakai BPJS Kesehatan. Misalnya BPJS-nya itu ada BPJS yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, dia akhirnya ke kantor BPJS. Nah, waktu di kantor BPJS itu misalnya tidak dilayani dan lain-lain, itu dia bisa lakukan permohonan informasi publiknya dia di kantor BPJS. Jadi apabila dalam waktu 10 hari plus 7 hari tidak ditanggapi, maka dia bisa mengajukan keberatan kepada pimpinan BPJS. Nah, apabila dalam waktu 10 plus 7 juga tidak ditanggapi, dia sudah mengajukan keberatan, 30 hari kerja kemudian dia dapat mensengketakan BPJS. Bagaimana kalau badan publik itu tidak memberikan informasi publik? Yang pertama ada 2 sanksi. Yang pertama adalah sanksi moral. Sanksi moral itu apa? Berarti pejabat publik di badan publik tersebut integritasnya diragukan. Karena informasi publik adalah hak asasi daripada masyarakat. Yang kedua, ada sanksi pidana maksimal 1 tahun penjara atau denda sebanyak 5 juta rupiah. Kalau tidak dilayani? Kalau tidak dilayani, Ketua. Itu karena dianggap bahwa pejabat di badan publik tersebut dengan sengaja menyembunyikan informasi publik yang merupakan hak daripada masyarakat, seperti itu. Ngerti Tadi hubungan dengan korupsi atau kasus-kasus yang lain, kasus-kasus hukum. Nah, ini adalah tadi kunci untuk membuka pintu. Kalau badan publik itu tertutup, maka ini adalah kita paksa dia terbuka untuk bisa mengetahui ada apa kenapa ditutup. Padahal ini adalah informasi publik. Masyarakat perlu tahu uang masyarakat itu dipakai untuk apa. Seperti itu. Nah, begitupun misalnya tadi si BPJS pengguna BPJS Kesehatan, dia misalnya minta data ke dinas sosial. Ternyata juga tidak dilayani. Sama Ketua, 10 plus 7 kalau tidak ditanggapi, tidak dilayani, tidak diberikan, maka dia bisa mengajukan lagi surat keberatan kepada pimpinan badan publik tersebut. 30 hari kerja dia dapat meregister ke Komisi Informasi untuk penyelesaian sengketanya. Kakak, selama kakak ada di situ, kira-kira menurut kakak sudah berapa banyak, bukan sengketa juga, tapi berapa banyak persoalan yang kakak mereka tangani? Jadi yang pertama, kita di tahun 2026 itu sebenarnya sudah ada 2. Satu kami tidak masuk sampai register karena waktu yang bersangkutan itu melakukan surat keberatan langsung diberikan informasi yang diminta kepada si pemohon. Langsung betul. Diterima panjang Kemudian yang kemarin ada satu yang masuk sampai di sidang, itu adalah sidang sengketa antara pemohon informasi Badan Hukum di Bandung itu dengan BPN Manggarai Barat. Ya, terkait dengan satu lokus tanah yang diduga itu ada hal-hal yang memang dianggap
tidak terbuka. Lokusnya di Manggarai Barat kan, Manggarai bukan Barat. barang baru. Ya. Kalau Nah, tahu tanah. kan kita nih kan daerah kepulauan Kepulauan, nih. betul, Jadi Kakak. misalnya nih ternyata kepala sekolah atau sekolah permohonan informasi itu masyarakat Sabu misalnya. Bagaimana dia tidak punya anggaran misalnya Komisi Informasi untuk bisa melakukan register. Betul. Itu dapat dilakukan secara online Bisa, seperti kan? itu. Kita juga sidangnya juga bisa secara online seperti itu. Jadi misalnya pemohonnya ada di Manggarai Barat atau pemohon di Nagakeo atau ada di Sabu, itu bisa ketua. Yang penting tadi persyaratannya itu dapat dia ikuti tahap per tahap dan sesuai dengan prosedur. Seperti itu. Berarti siapa saja bisa nih Kakak? Siapa saja bisa. Tapi itu tadi wajib mencantumkan permohonan informasi, wajib mencantumkan tujuan seperti itu. Untuk apa Anda butuh informasi itu? Iya, ya kan? sehingga jangan disalahgunakan. Ini kira-kira ada pengecualian untuk wartawan tidak? Nah, betul. Jadi gini, wartawan itu adalah watchdog sebenarnya. Mereka adalah garda terdepan terkait dengan publikasi informasi. Nah, biasanya teman-teman media ini mereka lebih paham terkait dengan cara memohon informasi. Ya. Nah, tetapi hari ini kita sudah masuk di era di mana masyarakat itu juga dapat memohon informasi tersebut. Jadi setelah undang-undang ini hadir tahun 2008, mempermudah masyarakat kan sebenarnya. Betul, jadi teman-teman media itu adalah salah satu kanal untuk publikasi informasi. Salah satu kanal, kita garis bawah itu. Betul. Tetapi masyarakat itu juga dapat memohonkan informasi tersebut ke badan publik. Jadi kalau dulu kan hanya orang-orang tertentu termasuk misalnya teman-teman media. Hari ini itu siapapun bisa. Ya. Yang penting kalau di Indonesia maka dia warga negara Indonesia, dibuktikan dengan punya kartu identitas Indonesia. Kemudian yang kedua, apabila badan publik, maka badan publiknya berkedudukan hukum di Indonesia. Oh, jadi bisa orang bisa badan publik tertentu. Bisa. Jadi misalnya kita kan punya nih LSM luar negeri yang ada di sini, misalnya seperti IOM. Nah, ternyata dipimpin oleh warga negara asing. Si warga negara asing ini misalnya meminta informasi publik ke bea cukai atau ke imigrasi misalnya. Sering tuh Kakak. Ya, kalau dia datang sebagai pemohon orang perorangan dengan atau kartu identitasnya dia sebagai WNA, itu pasti ditolak. Oh, tidak boleh. Ya, tetapi kalau dia datang dengan badan hukum IOM yang berkedudukan Indonesia, dibuktikan dengan surat legalitasnya dari Kementerian Hukum dan HAM, maka perlu dilayani. Itu boleh. Dia mempunyai hak untuk bisa mengakses informasi publik. Betul. Siap. Berarti kayak kami di Teras Sandal Jepit ini, misalnya nih Kakak, saya butuh beberapa informasi berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban gubernur misalnya, boleh ketua. Atau kalau ketua mau coba juga boleh. Ketua mau minta informasi di mana ketua? Oh, bisa. Atau ketua mau butuh misalnya informasi di dinas sosial. Misalnya tahun 2023 berapa banyak bantuan sosial yang disalurkan di wilayah Flores Timur yang berkaitan dengan bencana alam misalnya, itu boleh ketua. Begini Kak, kesadaran untuk mendapatkan informasi, saya tidak bilang masyarakat Indonesia ini kesadaran mendapatkan informasi itu kecil, tidak, belum ada data, saya juga tidak pegang. Tetapi yang saya amati di media sosial, karena saya mungkin bisa klaim diri saya sebagai salah seorang yang cukup aktif di media sosial. Untuk orang di rata-rata kita di Nusa Tenggara Timur itu merasa bahwa dia berhak mendapatkan informasi A, informasi B, itu belum sadar Kakak, maksud saya. Kenapa? Karena lebih banyak mendapatkan akses informasi di media sosial yang juga belum terverifikasi bahwa itu benar atau tidak. Tapi dengan cerita Kakak malam ini, itu saya merasa bahwa publik kita ini sudah harus tahu bahwa kemana kita harus mencari apa yang carinya ke badan publik. Jangan cari kemana-mana. Saya takutnya carinya ke orang dalam, misalnya lalu sebar berita. Jadi kita kalau butuh informasi publik, carinya ke badan publik. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang aktif mencari informasi. Betul. Badan publik yang baik adalah badan publik yang terbuka terkait tata kelola badan publik tersebut. Seperti itu. Kami ini kalau ada 2-3 orang lagi di lembaga-lembaga lain yang seperti ini, saya pikir NTT ini cepat maju nih Kak. Ya, kita sama-sama ketua. Jadi Komisi Informasi itu ibarat lilin kecil. Badan publik
ibarat lilin kecil. Oke. Masyarakat ibarat lilin kecil. Siap. Kalau lilin kecil ini menyala, Ketua, yang tadinya gelap gulita itu pasti akan terang benderang. Dan tidak ada korupsi, Iya, gitu. karena Banyak semua masalah lihat. NTT bisa selesai, Iya. gitu. Betul nih kakak Gopus nih pasti dengar nih. Saya kirim langsung kakak. Ini mungkin belum berakhir ya, tetapi kasih saya informasi sedikit. Ini kedudukan Komisi Informasi di NTT ini dia kira-kira kakak mereka ini biasanya berapa lama? Oke. Lalu ini Kami Komisi Informasi itu masa jabatannya Iya. itu 4 tahun. Oh, 4 tahun. Ya. Jadi yang pertama kami itu bertanggung jawab itu kepada gubernur. Langsung ke gubernur? Iya, langsung ke oke. gubernur. Kemudian kami melaporkan kinerja kami kepada DPR. Karena Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di NTT ini hadir, ini kami dibiayai oleh dana masyarakat lewat APBD. APBD. Ya, Oke. itu. Nah, kami hadir adalah bagian daripada partisipasi masyarakat di pemerintahan. Seperti itu. Jadi pertanggungjawabannya tetap ke DPRD, ke gubernur, minta maaf. Kemudian laporan kinerja kami serahkan ke DPR. DPRD provinsi. Ini sudah berapa lama nih kakak di dalam? Ya, dari 2019 sampai 2023 periode pertama, periode kedua dari 2023 sampai kami nanti selesai di 2027. 2027. Ya. Dia ada pembatasan tidak kira-kira misalnya kakak sudah ini berikut? Kalau sesuai Perki tata kelola kelembagaan itu dia 2 periode. Ya, jadi kalau saya masih bisa lagi kalau apabila nanti dianggap layak untuk bisa melanjutkan lagi atau bisa ada lagi, maka saya dapat di periode selanjutnya. Kalau saya harus sih, karena kenapa kakak? Saya merasa begini ya teman-teman, tidak semua orang mau kita undang untuk berbicara berkaitan dengan hal seperti ini. Saya itu berterima kasih ke Mega sekali karena khususnya berkaitan dengan informasi ini kan sedang banyak terjadi, kita diskusi dari awal tadi berkaitan dengan Pergub, lalu kita jangan minta maaf untuk teman-teman di Polda berkaitan dengan perekrutan tadi, lalu layanan informasi berkaitan dengan dana BOS, BPJS, kira-kira apa lagi kakak yang sebenarnya berkaitan dengan jadi hajat hidup banyak orang? Masalah rakyat NTT itu rata-rata karena masyarakat tidak tahu. Nah, sekarang kita bersama-sama, kita semua, saya, Ketua BD, pemerintah, kita semua wajib untuk bersama-sama kita edukasi masyarakat bahwa masyarakat punya hak untuk tahu. Untuk mendapatkan informasi. Hak untuk tahu itu bukan hanya orang tertentu, tetapi hak semua orang. Itu adalah hak asasi manusia untuk masyarakat tersebut punya hak untuk bisa mengakses informasi publik tersebut. Siap. Jadi bukan hanya misalnya orang dalam atau orang yang kenal orang dalam atau orang yang punya jabatan publik yang bisa mengakses, tidak. Tetapi semua masyarakat berhak untuk tahu. Yang penting tadi adalah warga negara Indonesia atau berkedudukan, kalau lembaga berkedudukan di hukum di Indonesia. Siap. Tadi kakak sempat sampaikan berkaitan dengan misalnya saya mau dapat data nih kakak, kan saya harus melalui beberapa tahap. Mungkin bisa disampaikan sedikit kalau bisa. Nanti saya juga pasti minta mungkin ada semacam informasi dari lembaga informasi. Prosedur berkaitan dengan pendaftaran online tadi itu yang saya agak tertarik. Jadi yang pertama Ketua, hari ini kita Provinsi NTT sudah masuk provinsi informatif. Provinsi informatif. Kita sudah informatif. Jadi 2023 waktu saya bergabung itu kita masih cukup. Ada ininya ya kakak? Ya, ada. Jadi kita pun dinilai oleh pusat. Kita ini masuk kategori provinsi apa. Nah, NTT hari ini di masa kepemimpinan Pak Gubernur Bapak Melki Lakalena, ini kita sudah masuk di provinsi informatif. Nah, tentunya, jadi ketua hari ini misalnya nih, ketua keinspektorat Provinsi NTT. Saya baru tahu kalau kita sudah dapat kategori itu sudah ada satu kayak informasi bahwa ketua sudah masuk di zona informatif. Begitu. Nah, badan publik yang dia sudah memasang spanduk bahwa dia adalah lembaga informatif, ketua silakan minta informasi publik di situ. Kenapa? Karena sudah pasti PPID-nya itu dia sudah paham terkait dengan undang-undang keterbukaan informasi publik ya, betul.
Jadi nanti ketua, jadi bukan hanya zona integritas yang Ya, dari KPK ya, betul, tapi betul. kami pun Komisi Informasi sudah memberikan ke badan publik informatif untuk dia memberitahukan kepada publik bahwa lembaga publiknya sudah lembaga publik yang informatif. Jadi bagaimana misalnya kalau ternyata dia punya nih spanduk lembaga publik informatif, tetapi masyarakat waktu datang ternyata dia tidak memberikan. Mendapat, ya. Nah, berarti dia bertanggung jawab kepada masyarakat bahwa hari ini Anda lembaganya katanya informatif, tetapi Anda ternyata tidak informatif. Silakan ke Komisi Informasi setelah melalui 10+7 itu untuk bisa mengajukan permohonan informasi publik. Kemudian setelah 10+7 lakukan keberatan kepada pimpinan publik, bawa ke badan publik, dan itu kami juga bisa langsung menurunkan skornya dia dari informatif menjadi lembaga yang dia punya skor di bawah, seperti itu. Di bawah dari informatif ini apa kira-kira? Jadi kategorinya itu ada yang tidak informatif, yaitu zona hitam, kemudian kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif, dan informatif. Ada 5. Ya, informatif itu dia nilainya udah 90 sampai 100. Nah, rata-rata sih kalau badan publik yang sudah informatif, ketua itu saya jamin bahwa mereka itu sudah paham. Ya, kecuali memang ada pergantian personil ya. Jadi kadang-kadang kalau ada pergantian personil ini, personil baru itu kadang-kadang belum terlalu paham. Makanya kami setiap tahun kami dorong badan publik untuk bisa dapat BIMTEK dari Komisi Informasi terkait standar layanan informasi publik. Ya, itu kakak mereka dorong. Iya, jadi kami saat ini sudah 3 bulan ini ketua kami turun ke OPD untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi kami berikan rekomendasi standar layanan informasi publik yang sesuai dengan undang-undang itu seperti apa. Siap kak. Izin kak. Ini di Komisi Informasi ini kakak mereka berapa orang? Kami ada 5 orang. Saya salah satu komisioner, kemudian ada 4 komisioner yang lain. Itu ada Pak Germanus Atawunggur, kemudian ada Pak Yosep Kolo, Pak Agus Bolebaja, dan yang satu kemarin karena tes di BUMD, salah satu BUMD, dan lolos menjadi salah satu komisioner. Jadi yang satu ini lagi sementara proses PAW. Oh iya, Pak Agus saya tahu ya, itu ex wartawan semua rata-rata di situ. 2 orang dari ex wartawan. Terkesima senang karena menurut saya banyak juga yang bimbang dari awal saya bilang tadi, mana Komisi Informasi, mana Komisi Informasi Penyiaran. Kalau Komisi Informasi Penyiaran ini kawan semua rata-rata di situ nih. Kemarin itu sebenarnya saya sudah kontak Kamega, saya sudah kontak untuk bisa sama-sama di sini. Apa yang mungkin kakak mau sampaikan ke publik dari Komisi Informasi di Nusa Tenggara Timur untuk publik? Silakan. Baik, Bapak Ibu, masyarakat Nusa Tenggara Timur, Anda punya hak untuk tahu. Kenapa? Karena Anda adalah pemilik dari hak konstitusi untuk bisa mengawasi, untuk bisa ada di dalam proses pengambilan, perencanaan, pengawasan dari kebijakan publik. Jadi ingat, Anda punya hak untuk tahu. Baik, kakak terima kasih banyak. Ini part 1 Kamega, nanti beta undang lagi kalau ada informasi publik yang tidak bisa diakses oleh misalnya badan atau masyarakat tadi ya kakak. Prinsipnya bahwa informasi publik adalah hak asasi manusia. Baik, terima kasih Kamega sudah hadir di studio podcast Teras Sandal Jepit yang juga ini saya paksa Kamega datang untuk kita bicara.